Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Berjumpa kembali dengan kita Jelo Custen dalam ruang sepak bola Indonesia. Saya akan menyapa buat para pendukung timnas Indonesia, buat para pecinta timnas Indonesia, buat para pendukung timnas Indonesia dari seluruh tanah air. Kita hari ini tentu saja akan membicarakan tema yang menarik tentang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama nih ya. Jadi berikan komentar juga, kritikan kepada kita, kritikan kepada PSSI agar PSSI selalu on the track memajukan timnas Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana taktik Patrick Kluivert dalam September nanti ya, tanggal 5 dan 8 kita akan ada uji coba FIFA Matchday. Ini pertandingan yang cukup dinanti oleh masyarakat Indonesia seputar pertandingan timnas senior. Oke, kita akan mencoba membahas bagaimana strategi Patrick Kluivert. Apakah hampir sama dengan saat mereka bermain dengan Jepang ataukah dengan Cina ya, karena dengan pertandingan lawan Jepang aja kita kalah banyak ya, 5 gol bersarang di timnas Indonesia. Secara materi padahal ya, kita itu banyak pemain-pemain yang udah bermain di klub-klub Eropa. Contoh aja Kevin Dix, waktu itu masih di Copenhagen. Kemudian juga ada Michel Gers di Twente begitu ya. Ada Eliano Randers begitu. Itu kan semuanya bermain di klub-klub Eredivisie. Ada Kevin Verdonk, Dean James, kemudian Justin Hubner di Wolverhampton. Itu kan masa sebelum 2025 di Agustus ini kan. Jadi kemudian J.I.C.E.S yang ada di Italia. Tetapi dari pertandingan melawan Jepang itu kita menyaksikan speed pemain kita itu kalah jauh ternyata. Speed apa yang dilakukan Jepang kepada timnas Indonesia saat kita kalah 5-0 itu, saya mencatatnya adalah speed kita kalah jauh. Seperti pertandingan saat Mali melawan timnas Indonesia U17, speed kita kalah, kecepatan kita kalah. Padahal nih ya, padahal di Jepang itu pemain yang punya tinggi maksimal itu hanya di back tengah. Itu memang tinggi. Tetapi kenapa kita kok nggak bisa memberikan tekanan kepada tim Jepang, padahal Arab Saudi aja mampu menahan imbang Jepang di kandang mereka sendiri. Itu kan jadi pertanyaan ya, apakah ini satu kesalahan dari Patrick Kluivert dalam membuat skema atau bagaimana ini ya. Kemudian saat lawan China kita di kandang, oke lah, kalau di kandang kita menang ya bukan hanya keberuntungan, tapi karena memang kita didukung oleh puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Jadi masuk akal kalau kita menang. Cuman kalau kita tandang nih ya, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Patrick Kluivert. Jadi besok itu ketika kita lawan Kuwait dan juga siapa nih, Lebanon ya, ini kan memang berbeda ya levelnya mereka. Ini Kuwait dan Lebanon itu berbeda kalau kita bandingkan Irak dan juga Arab Saudi. Ini levelnya berbeda karena Lebanon dan Kuwait ini kan di luar 100 besar FIFA. Kalau kita mau belajar pertandingan lewat Kuwait dan juga Lebanon, tentu saja apa yang bisa kita tarik adalah bagaimana tim-tim Arab Saudi ataupun tim Irak, apakah permainannya nanti sama dengan Kuwait dan juga
Lebanon, begitu ya. Persoalannya kan bukan di tinggi badan, karena ini timnas Indonesia, timnas senior. Yang kita khawatirkan adalah kejadian saat lawan Jepang. Kenapa pemain-pemain kita speednya itu nggak terlihat sama sekali? Kevin Dix bahkan cedera di babak pertama, digantikan Sandy Walsh. Kemudian Sandy Walsh membuat kesalahan, akhirnya gawang kita dicobak-cabik sama Jepang 5-0. Nah, pertanyaannya adalah apakah fisik kita di bawah Patrick Kluivert itu menurun? Ini pertanyaannya ya, pertanyaan kita sebagai netizen. Apakah fisik kita itu di bawah Patrick Kluivert itu menurun? Padahal dulu saat kita di bawah Shin Tae-yong, pemain naturalisasi gak begitu banyak. Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, ya. Kemudian siapa tuh? Struik, gak terlalu banyak. Tetapi Jepang kesulitan dulu, iya kan, di Piala Asia. Tetapi di saat era Patrick Kluivert, Jepang itu dominan sekali terhadap pertahanan kita. Kita lemah kemarin. Nah, dari pelajaran kita melawan Jepang saja, itu jadi pelajaran yang sangat berarti nanti ketika kita akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Apakah fisik kita itu masih sama? Apakah speed kita masih sama, passing kita masih sama saat kita melawan Jepang? Ya, meskipun memang Jepang kalau kita bandingkan Kuwait, Lebanon itu berbeda. Jepang timnya udah 10 besar dunia. Nah, bagaimana nanti Patrick Kluivert itu akan memberikan strategi kepada timnas? Nah, itu pertanyaan kita semuanya ya. Apakah permainannya kita seperti saat pertama kali kita melihat pertandingan Patrick Kluivert itu bersama timnas Indonesia saat memimpin timnas Indonesia langsung menyerang dari awal, atau kita bermain cantik, memainkan counter attack yang penting kuasai lini tengah, kemudian biarkan mereka menyerang Kuwait dan juga Lebanon. Kemudian setelah itu kita melakukan counter attack cepat untuk membuat gol, atau kita bermain total football seperti saat kita kalah melawan Australia. Nah, itu yang kita tunggu ya. Kalau Patrick Kluivert nanti, ini kan persiapan kita menghadapi Irak dan Arab Saudi ya. Dengan menghadapi Lebanon dan Kuwait, kalau lawan Kuwait sih saya yakin kita menang, karena dia 138 jauh dengan kita. Yang mungkin imbang itu di Lebanon ya. Ini agak susah nih Lebanon ya. Tapi saya sih yakin kok Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan ya, kalau Kuwait mungkin di atas 2 gol, kalau dengan Lebanon mungkin ya 1-0. Tetapi pertanyaannya adalah apakah bayang-bayang kekalahan dari Jepang itu masih menghinggapi dari timnas Indonesia? Itu pertanyaannya gitu ya. Speed kita kalah, nggak bisa, Masya Allah. Itu kemarin kita betul-betul diajar total football itu oleh Jepang saat kita bertandang di kandang mereka. Ini tentu saja PR buat tim pelatihan timnas senior Indonesia. Bagaimana fisik pemain itu diperbaiki, enggak seperti saat kita bermain lawan Jepang. Tetapi apa yang dilakukan dulu Shin Tae-yong itu tampaknya kok pas. Sedangkan pendekatan fisik yang dilakukan
Patrick Kluivert nampaknya tidak tepat untuk pemain-pemain kita. Ya pokoknya itulah ya. Yang masih kangen dengan STY mungkin kita satu frekuensi, sama-sama mendukung STY. Ya gimana ya, mudah-mudahan timnas kita bisa lebih baik, mudah-mudahan ya. Terima kasih yang sudah menonton acara ini, dan jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan juga berikan komentar ke kita, mau kritikan juga boleh, kritikan ke PSSI juga boleh. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Bye.